Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempraktekkan tentang aksi nyata modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Nungki Parasita. Saya dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan dan saya bekerja di SD Negeri 3 Kebonagung, Kecamatan Tegoanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Di dalam melaksanakan aksi nyata, saya tidak sendirian. Saya dibimbing dan dibina oleh fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator saya bernama Ibu Dian Purnama Sari dan pengajar praktik saya Bapak Ahmad Baktiar. Rangkaian aksi nyata budaya positif. Cekidot, mari kita saksikan bersama. Sebelum saya memberikan contoh penerapan yang sudah saya lakukan di sekolah saya tentang budaya positif, di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab dan berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pendidik merancang strategi penerapan budaya positif yang akan menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat anak. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan adanya paradigma perubahan belajar, disiplin positif, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan penyebaran budaya positif. Yang kedua adalah tujuan, di mana tujuan ini saya bentuk untuk tercapainya budaya positif yang saya terapkan di SD saya. Tujuan yang pertama yaitu membentuk karakter positif pada peserta didik. Tujuan yang kedua, menambah wawasan mengenai budaya positif dan penerapan disiplin positif sesuai dengan segitiga restitusi. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang ketiga, tolok ukur, di mana ada beberapa untuk tolok ukur dalam budaya positif. Yang pertama yakni adanya perubahan paradigma belajar peserta didik. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan peserta didik. Berikutnya, yang ketiga, yaitu peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa ada paksaan. Yang keempat, adanya pembiasaan baik oleh peserta didik. Berikutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk permohonan izin, rancangan kegiatan, dan jadwal kegiatan. Yang kedua, merancang PowerPoint mengenai budaya positif. Yang ketiga, saya melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Yang keempat, saya menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Dukungan yang saya butuhkan pertama yaitu izin dari kepala sekolah.
Yang kedua adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga yaitu ruangan dan peralatan diseminasi. Berikut adalah dokumentasi saya saat saya meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai aksi nyata yang akan saya lakukan di SD Negeri 3 Kebonagung. Aksi nyata budaya positif yang saya terapkan di instansi saya bekerja, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini saya mengajak anak didik saya untuk membuat energi listrik dari jeruk dan kentang. Yang kedua, saya mengajak anak didik saya membuat traffic light atau rambu-rambu lalu lintas. Berikutnya, yang ketiga, saya mengajak anak didik saya untuk melakukan wawancara dengan narasumber pedagang yang ada di lingkup SD saat kami belajar. Yang keempat, yaitu saya juga mengajak anak didik saya untuk melakukan perkembangan kewirausahaan di mana kami akan melakukan market day. Perubahan paradigma belajar yang saya lakukan pertama kali ke peserta didik saya, yakni saya mengajak anak didik saya untuk membuat energi listrik dari jeruk dan kentang, di mana sebelumnya saya membagi menjadi beberapa kelompok dan menentukan setiap kelompok untuk memilih jeruk atau kentang. Pada hari berikutnya, anak didik saya telah membawa perlengkapan dan peralatan yang telah dibutuhkan untuk membuat energi listrik dari jeruk dan kentang. Berikut adalah bukti nyata berhasilnya anak didik saya dalam membuat energi listrik. Perubahan paradigma belajar yang saya terapkan ke anak didik saya kedua yaitu membuat traffic light atau rambu-rambu lalu lintas. Di sini masih sama, saya membentuk anak didik saya menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing harus berkreativitas dapat membuat traffic light menggunakan beberapa bahan yakni kardus, kertas berwarna, lampu, saklar, dan kabel. Berikut adalah contoh atau aksi nyata yang telah berhasilnya anak didik saya dalam membuat rambu lalu lintas. 1. Kardus bekas. 2. 32 bola lampu kecil. 3. 32 baterai besar. 4. 32 saklar pel ukuran kecil. 5. Kartu ukuran sedang berwarna hitam dan merah dengan panjang kurang lebih 2 meter. 6. Jamur atau kartu atau kertas tipis berwarna merah, kuning, dan hijau. 7. Gunting atau cutter untuk membuat udang. 8. Isolasi kasting atau lakban untuk menempel lampu pada kotak kardus. Langkah-langkah membuatnya. 1. Potonglah kardus bekas membentuk jaringan-jaringan balok, kemudian kardus dirakit sehingga membentuk balok. Pada bagian belakang balok dibiarkan tetap terbuka yang nantinya digunakan untuk memasukkan lampu ke dalam kotak kardus. 2. Buatlah 3 buah lingkaran pada balok tersebut dan potonglah menggunakan gunting atau kartu di keliling garis lingkaran. 3. Potonglah kertas tipis berwarna atau kantong plastik berbentuk lingkaran sebanyak 3 buah dengan warna yang berbeda. 4. Tempelkan kertas tipis terbentuk pada lubang kotak kardus dengan urutan warna merah, kuning, dan hijau. 5. Buatlah rakitan listrik paralel dengan menggunakan 3 bola lampu dan sambungkan pada saklar.
Lampu disusun dengan urutan dari atas ke bawah, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ujilah rangkaian listrik buatanmu berulang kali agar benar-benar dapat berfungsi dengan baik. Apabila masih belum bisa menyala, periksalah kabel untuk saklar. Mungkin ada yang tidak bersambung dengan baik. 6. Setelah rangkaian selesai, tempelkan dudukan lampu pada setiap lingkaran melalui bagian belakang benda agar melekat. Pada kartus menggunakan lakban. 7. Cobalah lampu lalu lintas yang menggunakan yang telah dibuat dengan cara menyalakan lampu secara bergantian. Ini contoh lampu lalu lintas warna merah. Ini contoh lampu lalu lintas warna kuning. Ini contoh lampu lalu lintas warna hijau. Lampu akan menyala bila rangkaian berada di dalam kondisi tertutup. Perubahan paradigma belajar yang saya lakukan ke anak didik saya yang ketiga, yakni wawancara, di mana saya membagi 3 kelompok dan setiap kelompok saya berikan kesempatan untuk berdiskusi membuat pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Di sini saya telah menentukan narasumber yang akan diwawancarai, yaitu pedagang yang ada di SD Negeri 3 Kebonagung. Di dalam berdiskusi, anak didik saya secara tidak sadar telah melakukan kolaborasi kepada teman-temannya, di mana anak didik saya mulai berpikir dengan kreatif, kritis, dan inovatif. Anak didik saya telah bekerja sama dengan baik dan mereka semua telah memiliki tugas masing-masing saat melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, anak didik saya juga memiliki tugas penting yaitu mempresentasikan hasil wawancara. Berikut adalah wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber pedagang yang ada di SD kami. Sama somet telur, wes kono, somet telur kono enak. Sosis sama somet telur nanti taruh sosis dan lain-lain. Ya, belene sebentar. Kapan itu? Sejak kapan? Sejak kita bayi. Sejak dia. Sejak 2010 tahun bro. Udah. Udah 2015. Wajib tas kemana? Apa ibu masih buat berjualan sama Tidak mampu. Masih dia udah ya. Masih mampu. Apa nama ibu? Apa nama ibu? Karo sini. Ora ibu karo sama ibu karo. Di mana rumah ibu? Ora Bang aku karo pasamu kok. Jalannya sampai sekarang. Perjalanannya apa? Perjalanannya susah lah. Terima kasih. Perubahan paradigma belajar yang saya lakukan ke anak didik saya yang keempat yaitu market day, di mana saya mengajak anak didik saya untuk melatih kewirausahaan. Dan anak didik saya telah membuat beberapa makanan dan minuman, meskipun dibuat dari rumah, tetapi saya sebagai seorang guru ingin melihat tanggung jawab anak didik saya. Maka dari itu, dalam pembuatan apa yang telah ia buat, saya meminta anak didik saya untuk dibuatkan video. Berikut adalah video yang telah dilakukan.
Berikut adalah dokumentasi markedai yang telah dilakukan oleh anak didik saya kelas 6, di mana mereka telah menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Alhamdulillah, anak didik kelas 1 sampai 5 telah berpartisipasi untuk membelinya. Selain mengajak peserta didik Market Day yang dilaksanakan pada setiap akhir semester, di SD Negeri 3 Kebun juga melatih anak didik dalam menjalankan kewirausahaan yang telah lama dibentuk dan dijalankan oleh anak didik sendiri, yakni kantin sekolah. Di SD saya telah melatih anak dalam menjalankan kewirausahaan untuk mengelola kantin sekolah, di mana setiap harinya yang menjaga kantin sekolah terdiri dari 3-4 anak. Bukan berarti menjadikan budak anak didik kita, namun kita melatih anak untuk mandiri, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewirausahaan. Dan itu pun tidak langsung kita secara langsung melepas anak yang menjaga kantin. Pasti tetap ada pengawasan guru dalam menjalankan atau mengelolanya. Mari kita semua saksikan video berikut ini. Oh iya. Berarti kembali 1.000 ya. Dek, ini kembali 1.000, Dek. Kembali 1.000 iki, Nak. 3.000. 1.000. Delapan tambah tolongnya. Oh. Ini berapa putih? Itu 2.000. Kakak duduk dalam. Yang kedua, budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 3 Kebun yakni disiplin positif, di mana saya mengajak anak didik saya dan rekan guru yang lainnya untuk melakukan kebudayaan yang positif. Pertama yang kami lakukan yaitu berbaris dan berjabat tangan. Hal yang kedua yang kita lakukan, berdoa dan Asmaul Husna, serta menyanyi dan memberikan yel-yel yang telah diciptakan di setiap kelas. Hal yang ketiga yaitu literasi, di mana saat ini literasi adalah yang paling penting dalam hal kita untuk mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas. Namun sayangnya pada saat ini anak didik kita telah melupakan literasi. Maka dari itu, kita sebagai seorang guru harus mampu menumbuhkan rasa keingintahuan anak didik kita untuk menggali ilmu lebih tinggi dengan cara kita mengajak anak didik kita untuk literasi. Yang keempat yaitu Jumat Amal dan Santunan.
Berikut adalah beberapa video yang telah saya tampilkan. Pagi. Bagaimana Bapak Ibu Guru semua telah menyaksikan video yang saya terapkan di SD negeri saya? Menarik bukan? Maka dari itu, mari kita telah membangun pendidikan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Berikut adalah dokumentasi saat anak didik saya berdoa, di mana saat mereka berdoa, saya bisa melihat kekusukan mereka, keseriusan mereka. Yang kedua, yaitu saat pembacaan Asmaul Husna, di mana menyebut nama-nama Allah. Yang ketiga adalah menyanyi. Menyanyi di sini ada dua bagian, yaitu sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran dimulai saat pulang sekolah. Di mana sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional. Dan setelah pembelajaran selesai, saat anak-anak ingin pulang sekolah, telah menyanyikan lagu daerah. Mari teman-teman kita terapkan di SD kita. Dokumentasi berikutnya yaitu yel-yel, literasi, dan santunan. Di mana saat anak didik saya melakukan yel-yel itu setelah bernyanyi. Yel-yel yang telah kita ciptakan di kelas 6 adalah salah satu karya kita sendiri. Jadi, kita memberikan yel-yel dan membawakan yel-yel tidak duplikat dari YouTube. Yang berikutnya yaitu literasi, di mana seorang guru harus mampu mengembangkan anak didik kita untuk bisa menjadi satu langkah lebih maju dengan cara melakukan literasi. Berikutnya, SD kita yaitu juga melakukan santunan. Dan saat hari Jumat, anak didik kita juga wajib melakukan Jumat amal. Di SD saya wajib melakukan kegiatan literasi. Di SD saya, kegiatan literasi dibagi menjadi dua, yaitu di kelas dan di perpustakaan. Literasi di kelas wajib dilaksanakan setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan literasi tidak sebatas membaca dan hilang begitu saja. Namun, saya juga menginginkan anak didik saya untuk mengungkapkan apa yang telah dibacanya. Literasi yang kedua yaitu di perpustakaan. Di tempat saya bekerja telah dibentuk jadwal untuk berkunjung
ke perpustakaan 1 minggu 2 kali untuk melaksanakan literasi. Literasi di perpustakaan dilaksanakan pada saat jam istirahat dan tidak hanya sebatas membaca. Namun, saya juga menginginkan anak didik saya wajib merangkum apa yang sudah dibacanya. Jadi, setiap anak didik memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Saksikan video berikut ini anak didik saya berkunjung ke perpustakaan. Budaya positif yang saya terapkan di SD saya yang ketiga yaitu segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berikut adalah video segitiga restitusi yang saya lakukan dalam skenario bersama anak didik saya. Kenapa kamu datang terlambat? Mama sambil begadang. Masuk. Kenapa kamu tadi datang terlambat? Iya Bu, saya minta maaf. Ingat tidak sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali. Sering terlambat itu merupakan kesalahan bukan? Iya Bu. Baik sifat, setiap orang berbuat salah itu manusiawi. Yang terpenting kita bisa belajar memperbaiki kesalahan. Kita cari solusinya bersama ya. Iya. Kenapa kamu sering terlambat? Karena sering begadang. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Iya Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin Bu. Penting tidak menurut kamu? Penting Bu, harus datang tepat waktu dan
waktu dan tidak begadang. Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak tidur terlalu malam dan bisa bangun lebih pagi. Sekarang kamu kembali ke kelas ya. Iya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat dan tidak begadang lagi. Saya minta maaf. Ini tadi Bumi dengar dari temanmu kalau kamu bertengkar sama Latifah ya. Iya Bu, habis kesal. Kenapa kesal? Karena mencontek pekerjaan saya. PR juga selalu mendorong. Oh begitu ya. Ya wajarlah kalau kamu kesal dan marah. Misal itu ada di posisi kamu, juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Latifah tanpa sadar saya menggepeng meja. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa saya harus diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Latifah tidak mau berusaha sendiri. Ya wajar kamu merasa marah karena pekerjaan uji contek. Ibu menghargai kamu tidak berbuat lebih dulu daripada itu. Misal memukul. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah sampai menyeberang meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Menurut kamu menghormati antar teman penting tidak? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki? Bersedia Bu, saya harusnya bersabar dan menahan amarah Bu. Jika ada yang mencontek saya akan lapor ke Ibu. Ya, tepat solusi dan tindakan kamu Ika. Tetap semangat ya. Sekarang kembali ke kelas. Saya bersabar dan akan menahan amarah dan tidak akan bertengkar lagi. Berikut adalah diseminasi saya yang saya lakukan tentang pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah ke rekan sejawat. Berikut adalah video saya. Saksikan. Saya TGP ini didampingi oleh fasilitator saya, Ibu Dian, kemudian pengajar praktik saya, Bapak Bahtiar. Tujuan diskusi yang pertama yaitu membuat lukisan cita-cita untuk murid di masa yang akan datang. Jadi kita sebelum membuat visi sekolah, kita harus membuat lukisan terlebih dahulu cita-cita apa yang akan kita inginkan pada murid kita 5-10 tahun yang akan datang. Tujuan yang kedua yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Nanti ada ada 6 kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu guru diskusikan, kalian tuliskan di post-it dan ditempel ke depan. Tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, menentukan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Visi sendiri adalah yaitu gambaran atau pandangan tentang tujuan masa depan yang akan dicapai sama Bapak Ibu guru semua. Guru harus memiliki keyakinan kelas bahwa kita sebagai guru mampu mewujudkan karakter untuk peserta didik kita dan menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga terjadilah perbaikan yang akan berkesinambungan dan akhirnya dapat mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan visi sekolah kita. Di sini saya mengajak rekan sejawat saya untuk menuliskan rancangan visinya dengan melengkapi kalimat rumpang. Setelah rekan sejawat saya selesai melengkapi kalimat rumpang, maka rekan sejawat saya ke depan untuk menempelkan kalimat rumpang sesuai dengan visi yang ingin ditentukan.
Saya meminta salah satu rekan sejawat saya untuk maju ke depan, membacakan hasil kalimat rumpang, serta menyimpulkan hasil pendapat rekan sejawat saya. Setelah selesai menyimpulkan kalimat rumpang tentang visi yang mereka inginkan, saya membagi beberapa kelompok dalam diskusi tentang perilaku yang mencerminkan visi. Saya mengajak rekan sejawat saya untuk saling berkolaborasi dan membacakan hasil yang telah ia inginkan tentang perilaku yang mencerminkan visi. Budaya positif yang saya terapkan di SD saya yang terakhir yakni keyakinan kelas, di mana saya membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kelas 6 sebagai salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah saya. Berikut adalah video pembentukan keyakinan kelas. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas 6. Tepuk semangat. Anak-anak semua, perhatikan, di dalam kelas kita pasti memiliki keyakinan kelas. Bu Nuki ingin mengajak kalian untuk membentuk sebuah keyakinan kelas yang harus kita taati. Sampai sini paham? Sekarang Bu Nuki meminta kalian mengeluarkan ballpoint-nya masing-masing. Terus nanti saya bagikan post-it satu-satu. Kalian boleh menuliskan keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati bersama. Kalian tuliskan di post-it ini. Kemudian nanti kalau yang sudah selesai boleh maju ke depan, ditempelkan di sini. Paham apa belum? Paham. Langsung saya bagikan. Diberi nama. Diberi namanya masing-masing. Namanya siapa? Sudah, sekarang kalian tuliskan keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati bersama-sama. Sama. Kalau yang sudah boleh langsung maju ke depan ditempel. Kalau sudah boleh satu persatu menempelkan keyakinan kelasnya di sini. Ayo maju. Ayo bila maju. Tempelkan. Ayo siapa lagi langsung maju. Ayo udah maju udah.
Ya. Sekarang perhatikan, Bu Nungki bacakan satu-satu. Nanti kita cari mana yang hampir sama, mana yang tidak sama. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Yang pertama ini dari Kamila. Menghormati guru di sekolah, memperhatikan pelajaran, tidak boleh ngobrol. Berarti kalau menghormati guru itu berarti tandanya apa? Menghormati
Terus yang ketiga apa? Saling menghargai dan menghormati. Kemudian apa lagi? Tanggung jawab. Apa boleh? Disiplin. Terus apa lagi? Tidak boleh melakukan apa? Bullying. Contohnya apa ini? Tidak boleh makan bullying, berarti kalian itu tidak boleh suka mengejek temanmu pakai nama orang tua. Siapa yang di sini sering mengejek dengan nama orang tua? Kamu mengakui kesalahan. Apa kamu ulangi lagi? Nah, di kelas 6 tidak boleh mengejek dengan menggunakan nama orang tua. Itu termasuk keyakinan kelas 6 nanti ya. Kemudian tidak boleh melakukan bullying dan apa saja kekerasan. Terus yang keenam, mengikuti pelajaran apa yang dikatakan Bu Nungki. Dari 6 keyakinan keras ini, apakah sudah setuju? Ada disiplin, berarti disiplin itu menyangkut banyak. Kita di dalam kelas tidak boleh makan, tidak boleh berbicara sendiri. Sampai sini paham? Tangan dulu. Berikut adalah dokumentasi antusias anak didik saya dalam mengusulkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati, yang kita buat bersama, yaitu yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, on time, mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, bertanggung jawab dan disiplin. Yang kelima, tidak boleh melakukan bullying dan kekerasan. Demikian aksi nyata budaya positif yang saya terapkan di SD Negeri 3 Kebon Agung. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kita sebagai guru harus mampu menerapkan hal positif kepada anak didik kita, sehingga nantinya akan membawa hasil yang sukses dan baik untuk anak didik kita dan kita sendiri sebagai seorang guru yang berhasil. Tetap semangat, semangat pagi, salam sejahtera.